kita bagi namanya. Allah telah memilih kita. Kita ini gereja Tuhan secara korporat, ya. Tetapi secara pribadi, lepas pribadi, saudara dan saya, saudara, ini dipilih oleh Tuhan, ya, untuk kemuliaan namanya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Siapa umat itu? Kalau perjanjian lama umat Israel, tapi sekarang kita perjanjian baru adalah saudara dan saya, gereja Tuhan. Orang percaya diselamatkan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara dan saya ini diselamatkan bukan hanya sekedar untuk menjadi orang Kristen, agama Kristen, tertulis di KTP kita. Terlalu remeh, saudara. Terlalu sederhana sekali, saudara. Tetapi ada jauh lebih bagaimana rencana-rancangan Tuhan bagi kita. Allah menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib. Dia korbankan darahnya untuk kita. Untuk memilih kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini seringkali kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya, kita banyak kali kurang menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini tidak bisa menggantikan apa yang menjadi kasih Tuhan kepada kita, saudara. Baru persoalan rumah tangga kecil, baru persoalan ekonomi kecil aja, orang sudah lupa akan apa yang menjadi karya Tuhan ini, saudara. Orang mudah meninggalkan Tuhan, ya. Orang mudah jauh daripada Tuhan, kecewa dengan Tuhan, saudara. Padahal kita tahu di sini Allah sendiri merencanakan, memilih kita yang menjadi umat pilihan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau kita menjadi orang percaya itu adalah anugerah Allah. Karena kita telah dipilih oleh Allah. Amin. Saudara dan saya. Coba lihat kiri kanan kita. Ini loh kita. Saudara dan saya ini loh. Umat pilihan Allah. Coba lihat diri kita. Ngene-ngene yo umat pilihan Allah loh, ya toh? Kuru-kuru ngene iki yo umat pilihan Allah. Ya. Tidak sempurna begini nih ya umat pilihan Allah ternyata, ya kan? Orang hidup pas-pasan ini ya ternyata ini umat pilihan Allah, ya. Jadi kita tidak bisa berhidup apa kata orang, ya, saudara. Tapi hiduplah apa kata firman Tuhan. Orang berkata kepada kita hal-hal yang jelek, ya, yang remeh rendah, tak apa. Tapi kita hidup oleh apa? Kata firman Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Kita adalah milik Kristus dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan untuk memperoleh seluruh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oh, dahsyat sekali loh, saudara. Dahsyat, Allah itu merancangkan sesuatu yang dahsyat, yang dunia tidak bisa berikan. Ya, Roh Kudus itu meterai bagi hidup kita. Kita dimeteraikan menjadi milik Tuhan, saudara. Jangan sia-siakan apa yang menjadi keputusan Tuhan ini, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan.
Sekali lagi, mari kita jangan menyia-nyiakan apa menjadi karya Tuhan ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Sekali lagi, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Umat yang dipisahkan. Umat yang menjadi teladan bagi orang lain yang belum mengenal kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam masyarakat, ya, baik masyarakat dunia maupun masyarakat lingkungan kita. Kita ini anak-anak Tuhan, harus mencerminkan kemuliaan, kebesaran Tuhan. Sementara orang sedang bingung dalam masa pandemi ini, tentu kita anak-anak Tuhan punya kehidupan yang berbeda, amin. Punya sikap yang berbeda, punya paradigma yang berbeda, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Allah memulihkan Pondok Daud supaya orang lain mencari Tuhan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita dipulihkan, tadi diselamatkan, dipilih Tuhan itu untuk menjadi tempat, ya, pusat di mana orang bangsa lain itu mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Sekali lagi, Pondok Daud artinya tempat di mana Allah bersemayam. Dan disitulah Daud memuji dan menyembah Allah, memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ada persekutuan, ada gairah, hubungan yang intim antara Allah dan umatnya, ada penyembahan di sana, saudara. Dan ketika Allah disembah, ditinggikan, maka berkatnya itu mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Berkatnya akan dinyatakan bagi mereka orang-orang percaya. Ya. Nah, ini seringkali sering kasih Tuhan. Ya. Tadi kita bisa melihat di sana orang-orang Yahudi Kristen yang mereka yang sudah mendengarkan berita Injil, mereka masih hidup terkungkung oleh aturan-aturan agama, terkungkung oleh aturan-aturan Taurat. Mereka masih terbawa seperti itu, saudara. Mereka masih mempersoalkan sunat itu, saudara. Nah, ini gambaran kehidupan gereja Tuhan. Ya. Gambaran gereja Tuhan yang masih terkungkung. Umat Tuhan yang masih terkungkung di dalam aturan-aturan agama, aturan-aturan gereja. Ya, mereka getol sekali. Ya, mereka getol. Untuk apa? Ya, pokok hidup di dalam aturan-aturan gerejawi. Wah, semuanya ya agamawi semua. Tapi Allah tidak mengalami, tidak merasakan hubungan yang intim dengan umatnya. Makanya Allah pernah memberikan nasihat kepada Yohanes, ya, ketika di Pulau Patmos ada penglihatan di sana, ada ketujuh jemaat yang mendapatkan pesan Tuhan. Salah satunya adalah jemaat di Efesus. Ya, mereka sangat getol, melayani Tuhan sangat getol, rajin ke gereja, rajin di bait Allah, rajin melayani, rajin mengerjakan semuanya, tatanan agamanya kenceng, saudara. Bahkan kalau ada orang-orang yang mengajarkan yang hal-hal yang tidak baik, wah mereka keras, saudara. Tapi apa yang terjadi? Allah berkata apa? Aku tidak menemukan kasih mula-mula di situ. Aku tidak menemukan kasih. Sudah bisa bayangkan. Saya berdoa biar ini tidak terjadi di gereja ini. Amin. Kita tidak hanya terkungkung dengan aturan-aturan agama. Organisasi penting. Kemarin struktural dibagi penting. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Saudara. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Ada orang pakai pakaian apa, wah dikata-katain begitu. Ya, ada orang pakai make up apa, wah yang dikejar hanya itu aja, saudara. Ya, yang dikejar hanya itu, dinilai, mereka menilai yang lahiriah. Terkungkung dengan aturan-aturan agama, kursinya nontonnya harus begini, mimbarnya harus begini, aturan liturginya harus begini. Ya enggak salah. Tetapi kalau itu menjadi pusat perhatian kita, Tuhan akan kehilangan kasih mula-mula kita.
kering. Allah tidak menemukan, tidak ada sembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka fokusnya hanya tatanan-tatanan agama. Sama saudara, orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu. Mereka masih berpusat pada Taurat. Sehingga kehilangan. Maka Tuhan Simon ingatkan kembali, Tuhan ingin memulihkan pondok Daud. Supaya orang-orang mengalami kebangunan rohani di situ. Amin. Mengalami hadirat Tuhan, kebangunan rohani dan memulihkan umat Tuhan. Dan banyak orang akan datang kepada Tuhan, kepada Allahnya, saudara. Tidak terkungkung dengan aturan-aturan agama. Mari kita bangun kehidupan kita, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kadang Allah kehilangan hubungan antara Allah dengan umatnya. Bahkan di saat orang melayani Tuhan pun, dia bisa kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Dia bisa mengalami kekeringan rohani loh di saat dia melayani. Ya, jangan dipikir kalau orang melayani itu mereka hidup rohaninya baik, sehat, belum tentu. Kalau mereka tidak membangun hidup mereka pribadi dengan Tuhan. Ya, roh yang selalu dipenuhi hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus terus. Ya, kita akan mengalami kekeringan rohani. Bahkan akhirnya mereka akan komplain, mereka akan banyak masalah. Melayani komplain, ya. Melayani komplain. Tapi sekali lagi kalau mereka dijamah oleh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup mereka, disegarkan. Apapun yang mereka kerjakan, dia lakukan dengan sukacita, amin. Dia lakukan dengan sukacita, sukarela, senang hati, saudara. Ya. Nah, ini sudah kasih Tuhan, Allah ingin memulihkan seperti itu. Ya. Allah ingin memulihkan pondok Daud untuk Allah bersemayam supaya bangsa-bangsa lain datang kepadanya. Mazmur pasal 40. Ayat 23 dikatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk apa? Memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Itulah Daud. Dia sadar bahwa dia diangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Sama kita ini sama. Dulu kita ini harusnya binasa ketika kita berdosa. Ada dalam lumpur rawa. Ada dalam lubang kebinasaan, saudara. Bayangkan seperti itu. Tapi Tuhan angkat. Tuhan taruh di atas bukit batu. Dan menetapkan langkahnya. Ya. Ia memberikan nyanyian baru. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam mulutku dan untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Itulah kehidupan kita gereja Tuhan. Maka ada beberapa gereja yang memakai istilah mereka doa mereka dengan pondok Daud. Karena apa yang dirindukan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ada pemulihan-pemulihan. Ada jawaban-jawaban doa. Ya, ada kelegaan dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, karena apa? Disitulah pusatnya. Allah bertahta, Allah bersemayam, saudara. Dan Allah merindukan ada penyembahan umat Tuhan. Ya, supaya orang lain, bangsa-bangsa lain bisa mengenal lewat Allah kita. Ya, lewat kehidupan kita. Mereka bisa menyembah Tuhan, mengenal Allah yang hidup lewat kehidupan orang-orang percaya. Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Tuhan ingin memulihkan pondok Daud, yaitu gereja Tuhan. Mari kita menjadi orang yang terbuka akan pimpinan Roh Kudus. Ya, buka hati kita, tunduk dan taat untuk kita menjadi orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang hidup di dalam lingkup ada satu tekanan di sana, saudara, ya, hanya agamawi saja, ya, tetapi tidak punya kehidupan yang menyembah kepada Tuhan.
tidak punya kehidupan yang bergairah dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sesungguhnya saudara kasih Tuhan, kerinduan Allah untuk berjumpa dengan umatnya itu jauh lebih besar dibandingkan kerinduan kita kepada Allah. Betul saudara? Seringkali kita sudah merasa hebat kalau kita bisa memuji menyembah Tuhan. Seringkali kita sudah merasa hebat kalau kita bisa datang kepada Tuhan berdoa. Ya. Dan kita berkata seringkali, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Tapi pada kenyataannya saudara kasih Tuhan yang terjadi realitanya, kalau kita berdoa aja kan harus dioyak-oyak kan gitu kan. Ya kan? Harus didorong-dorong untuk berdoa. Ya, berdoa saja kita ada waktunya, saudara. Ya. Pernahkah saudara berpikir bahwa Allah ini kita berdoa itu setiap waktu? Artinya apa? Tuhan siap setiap waktu kan, gitu kan? Pernahkah kita berpikir bahwa Allah kita kasihnya luar biasa? Karena kita berpikir kita mau berdoa, kira-kira Allah siap enggak ya kalau saya berdoa jam ini ya? Pernah kita berpikir seperti itu? Enggak pernah. Kita berdoa ya berdoa kan begitu ya. Karena kita percaya bahwa Allah selalu siap untuk kita. Tapi kita manusia tidak pernah siap untuk Allah. Kita manusia tidak pernah siap untuk Allah. Kita sibuk sendiri dengan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kita, hobi kita, sibuk sendiri. Tapi kita bersyukur punya Allah yang setia kepada kita. Kapan saja kita datang, Allah siap untuk kita. Amin. Disitulah saudara sekalian, Allah ingin memulihkan pondok Daud. Supaya umat Tuhan disegarkan selalu. Ada gairah, ada sukacita yang mengalir dalam kehidupan mereka. Ya. Dan terkhusus panggilan di situ supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah lewat kehidupan kita. Supaya lingkungan kita di mana kita berada mengenal Allah lewat kehidupan kita. Supaya keluarga dekat kita yang belum mengenal Allah bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Itulah panggilan daripada gereja Tuhan sebagai pondok Daud yang dipulihkan oleh Tuhan. Ini sudah kasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa kita mau memberi hidup kita kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Ya, punya persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Mari kita berikan hidup kita pada Roh Kudus memimpin hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan, namamu selalu di dalam doa. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama
namamu selalu. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Oh Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi saudara, bahwa Allah rindu, Tuhan Yesus rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Seperti Allah memulihkan akan pondok Daud, di mana Allah bertahta bersemayam, Allah hadir, Allah berkuasa, Allah berjaya, Allah menyatakan kemuliaannya bagi bangsa-bangsa. Itulah panggilan Allah untuk kita sekalian gereja Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, menjadi tempat Allah bertahta, bersemayam, menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang, saudara. Hidup kita inilah bait Allah, bait Roh Kudus, tempat Allah bersemayam, tempat penuh kemuliaan, tempat penuh penyembahan, tempat penuh hadirat Tuhan, saudara. Allah sangat merindukan, Allah sangat rindu bisa bersekutu intim dengan umatnya. Allah ingin intim dengan umatnya dalam pondok Daud. Sementara keintiman kita akan memberkati banyak orang. Penyembahan-penyembahan kita, hidup bergaul dengan Allah inilah akan berdampak keluar, saudara. Berdampak keluar. Orang yang belum mengenal Allah akan mengenal Allah lewat kehidupan kita. Haleluya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan.
Hati kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup yang penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, saudara dipilih oleh Tuhan, saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi tempat kudusnya Tuhan. Haleluya. Ya Rabasede. Ya Rabu. Jamah penuhi dengan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ya dalammu, ya dalamase, penuhi kami dengan roh-Mu. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, bagi-Mu berkuasa di yang dalam kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami dipenuhi nama. Sekali lagi, hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Hidup kami berharga di hadapan Bapa. Tuhan sudah menebus kami Tuhan. Kau memilih kami Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan dipenuhi oleh nama Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, jadikan kami
umat yang lebih dari pemenang. Kami rindu menyatakan kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, tantangan hidup kami Bapa, kami hadapi bersama dengan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi kesaksian kehidupan kami. Kami akan tetap setia melayani Tuhan. Kami rindukan Tuhan, hadirat Tuhan selalu nyata bagi kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Masih di dalam sikap doa kita, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan hormati perjamuan kudus Tuhan pagi ini. Saudara, sebelum masuk meja perjamuan kudus Tuhan pagi ini, Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita membangun kembali Pondok Daud, di mana di situ kita menjadi umatnya sangat paling berharga. Di mana kita dapat dilihat banyak orang. Sebagai cermin kasih Kristus dalam hidup kita. Mari bangun kembali Pak. Bangun kembali Pondok Daud itu dalam hidup kita. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap waktu. Bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya karena kebaikan Tuhan melalui karya salib Yesus. Dia menyelamatkan dan menebus kita. Pagi ini kita akan peringati bersama-sama. Dengan demikian, kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kekasih Tuhan, roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dikoyakkan. Melalui pengorbanan tubuh Kristus kita ditebus dosa pelanggaran kita. Kasih-Nya begitu nyata. Kekasih Tuhan, dengan penuh percaya, mari kita makan bersama-sama roti lambang tubuh Kristus sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan guru di hati tinggi-tinggi.
Anggur ini lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan membasuh dosa-dosa kita, sehingga kita pulih kembali. Kekasih Tuhan, mari kita minum bersama-sama anggur lambang darah Kristus sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang beruntung karena kasih Tuhan dan kerinduan kami Tuhan. Kami kembali membangun hubungan yang intim dengan Engkau karena kasih-Mu telah begitu nyata dalam hidup kami. Kami terus bersekutu dengan Engkau dalam setiap waktu kami, sehingga kami mencerminkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang Kau nyatakan bagi kami pagi ini, yang terus akan kami ingat karya kasih-Mu begitu nyata bagi kami. Ampunkan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini kita ada regenerasi kepengurusan gereja. Maka sebelum saya membacakan surat keputusan, nanti Bapak Ibu Saudara yang saya panggil mohon maju ke depan untuk bersama-sama melayani dalam gerejanya. Perlu saya ingatkan pada kita sekalian bahwa saya sebagai gembala gereja di tempat ini tidak mungkin melayani sendiri. Kita semua jemaat harus terlibat di dalamnya. Bila hari ini ada beberapa orang yang terpilih menjadi pengurus, merupakan suatu hal di mana mereka yang terpilih memiliki talenta dan kapasitas yang akan digunakan dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membacakan surat keputusan, izinkan saya menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan peneguhan atau pentabisan daripada kepengurusan ini. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 di sana menjelaskan bagaimana para penetua itu ada. Firman Tuhan berkata demikian, "Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itulah pemilih jemaat haruslah seorang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang." Kutipan firman Tuhan ini meneguhkan kita bagi Bapak Ibu Saudara yang nanti diteguhkan untuk menjadi pengurus dalam pelayanan gereja kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pengurus-pengurus yang ada ini tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Maka saya berharap semua jemaat terlibat di dalam pelayanan ini. Saatnya saya ingin membacakan surat keputusan penetapan pengurus Gereja Pengharapan Allah Purwodadi.
Nanti Bapak Ibu Saudara yang saya panggil mohon dapat berdiri dari ujung sampai ujung. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Surat keputusan nomor 2021 strip 01 Gem GPAI PWD garing 2 garing 21 tentang penetapan pengurus Gereja Pengharapan Allah Prodadi periode pelayanan 2021 sampai 2025. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Gembala Sidang Gereja Pengharapan Allah Prodadi menimbang, 1. Bahwa telah berakhirnya kepengurusan periode 2016-2020 pengurus Gereja Pengharapan Allah Prodadi. 2. Bahwa dengan tugas pelayanan gereja harus dilaksanakan oleh seluruh anggota gereja dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. 3. Bahwa pelayanan oleh jemaat gereja harus dilakukan pengelolaan oleh pengurus yang sesuai dengan talenta dan kapasitasnya. Mengingat 1. Tata Gereja Pengharapan Allah Prodadi. 2. Visi dan filosofi Gereja Pengharapan Allah Prodadi. Memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama terlampir pada surat keputusan ini sebagai pengurus Gereja Pengharapan Allah Prodadi dan untuk melaksanakan tugas sesuai uraian tugas atau job description yang telah ditentukan dengan penuh tanggung jawab dari masa pelayanan 14 Februari 2021 sampai 31 Desember 2025. Demikian surat keputusan ini dibuat dan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan dan jika ada kekeliruan. Tuhan Yesus memberkati. Purwodadi, 14 Februari 2021, Gembala Sidang Gereja Pengharapan Allah Prodadi, Pastor Wahyudi Handaya. Lampiran surat keputusan nomor 2021 strip 01 Gem GPAI PWD garing 2 garing 2021 daftar nama pengurus gereja Pengharapan Allah Prodadi periode pelayanan 2021-2025. 1. Bendahara Bapak Wahono. Kami mohon untuk maju ke depan. Dua, Sekretaris Saudari Widi Pangestuti. 3. Bidang pendidikan Bapak Agus Waloyo. 4. Bidang ibadah Saudari Ayu. 5. Agak maju saja, nanti yang berikutnya di belakangnya maju lagi nggak apa-apa. Selanjutnya seksi among tamu dan absensi Ibu Siti Lestari. Seksi mimbar Ibu Cintawati. Seksi perjamuan kudus Ibu Holian. Seksi sound system Saudara Valen. Belakangnya nggak apa-apa. Seksi LCD Saudara Rian.
Ya ditinggal dulu nggak apa-apa. Ya, karena memang ngerangkep ya. Bidang media, Saudara David. Seksi pengumuman dan multimedia, kembali Saudara Rian. Seksi dokumentasi, Saudara Bangun. Ya. Ini ada seksi sekolah minggu, tapi beliaunya sedang pulang ke Lampung, jadi tidak bisa hadir. Seksi sekolah minggu nanti dikoordinatori oleh bidang sekolah minggu nanti dikoordinatori oleh Ibu Sinta Puspitawati. Tapi beliaunya saat ini sedang ada pernikahan adiknya di Lampung. Lalu bidang misi, koordinator Ibu Ekalis. Seksi diakonia Ibu Lydia. Maju Valen nggak apa-apa, satu maju. Ya, geser lagi Mas Rizan. Ya. Seksi besuk Ibu Priskila Neng. Masuk sini. Ya. Bidang konsumsi Ibu Yoyo. Jadi semua ini masuk dalam anggota ya, nggak apa-apa. Bidang kreatif dikoordinatori oleh Saudara Daniel. Seksi acara dirangkap Saudari Ayu. Seksi dekorasi rangkap oleh Bapak Agus Waloyo. Lalu bidang pemeliharaan Bapak Yoyo. Bidang umum dirangkap oleh Saudara Bangun. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa nanti mengikuti kata-kata dari komitmen yang akan saya bacakan. Setelah itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa menandatangani secara bergantian dari buku yang telah ada, yang semestinya menjadi satu kesatuan di dalam surat keputusan ini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang telah terpilih menjadi pengurus bisa mengikuti kata-kata saya. Komitmen saya bersyukur dan berterima kasih telah diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja melalui Gereja Pengharapan Allah Purwodadi untuk sebuah pelayanan struktural, dan saya bersedia melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saya. 1. Dengan dasar pengertian dan pemahaman yang telah tertulis dalam lembar tugas-tugas pelayanan. 2. Dengan penuh kerelaan dan pengorbanan. 3. Dengan hati yang penuh sukacita dan semangat yang tinggi. 4. Dengan penuh tanggung jawab yang benar.
5. Dengan sebuah ketaatan kepada otoritas yang telah ditetapkan. 6. Bersedia bekerja sama satu dengan yang lain dan dengan menjaga kesatuan serta kesetiaan. 8. Dengan kejujuran dan ketulusan. 9. Dengan kerendahan hati. 10. Jika di kemudian hari dijumpai melalaikan atau mengabaikan komitmen saya bersedia untuk dinasihati. Komitmen saya ini dinyatakan dengan sadar dan tidak ada unsur paksaan. Kiranya komitmen yang telah saya nyatakan dapat saya laksanakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Bapak Ibu Saudara sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan tumpang tangan bagi saudara-saudara kita yang telah ditetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kepengurusan periode pelayanan 2021 sampai 2025. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan telah tetapkan pengurus-pengurus yang ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang selalu memberikan bimbingan sehingga tugas pelayanannya dapat berjalan dengan maksimal. Sebagai Gembala Gereja Pengharapan Allah Purwodadi, hamba berdoa bagi jemaat pengurus ini Bapa. Biarlah kasih kemurahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan nyatakan bagi pengurus-pengurus ini untuk dapat menjalankan tugasnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masih tetap di tempat, Bapak Ibu Saudara. Tanda tangan di dalam buku yang telah ditetapkan. Agak maju ke depan sedikit semuanya, ya. Secara bergantian urut dari tadi yang saya sudah sebutkan. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara tanda tangan dari buku yang saudara, ya.
Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap sekali lagi buku yang saudara bawa adalah bentuk pengingat tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus disertakan? Karena biar setiap waktu Bapak Ibu Saudara ingat apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas pelayanan di dalam gereja ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang tidak masuk dalam kepengurusan ini bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak melayani. Bapak Ibu Saudara yang tadi ditunjuk adalah koordinator dari tiap bidang saja, dari tiap seksi saja. Jadi semua terlibat di dalam pelayanan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas. Mari kita terus bekerja sama dan saling melayani. Tuhan memberkati kita sekalian. Baik saudara, sebelum kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk persembahannya nanti ada di belakang, kalau sudah selesai ibadah boleh memasukkan persembahan di belakang. Dan sebelum mengakhirinya kita akan melihat GPA News pada minggu ini. Health News. Guna mengurangi penyebaran COVID-19, mari kita menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tema kita tahun ini adalah Purpose. Mari tetapkan tujuan hidup kita. Hidup dalam penyembahan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam pemuridan, hidup dalam pemberitaan Injil, hidup untuk melayani. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Diadakan doa malam setiap minggu ketiga pada hari Kamis pukul 6 sore. Visi kami melihat sebuah gereja di mana setiap orang menemukan kasih dan hidup kepada kepenuhan Kristus. Terima kasih kepada Pastor Benny Yulianto atas pelayanannya minggu ini. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita akan mengakhiri, mari Pastor untuk doa. Tak pikir biasanya ada pujian. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama sama, kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Kekasih Tuhan. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat. Berkat yang dicurahkan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, masa depan saudara, dan selalu Tuhan beserta dengan saudara dari sekarang
sampai Maranatha, Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Anak dan Roh Kudus ketiganya yang besar segala kuasa di tangannya, Allah dahsyat maha kuasa. Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati. Satu tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai minggu depan ya, persembahannya tidak dikelilingkan. Jadi mulai hari ini ya, itu nanti di belakang ya. Ya, mulai hari ini sebenarnya persembahannya bisa di belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah pulang Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop. Ya, saya berharap mengambil amplop dan ketika masuk ke sini besok minggu depan sudah mempersiapkan persembahan itu dari rumah. Sehingga bisa misalkan masuk begitu sudah bisa masukkan dalam kantong dalam kotak yang ada. Demikian saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.